Kita mau pujikan sama-sama pujian hari yang terindah. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Sekali lagi, di hatiku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Bertumbuh dalam imanku, bertumbuh dalam imanku, bertumbuh dalam imanku padanya. Kita mau sama-sama siapkan hati kita buat terima firman Tuhan. Mari kita pujikan pujian di saat takut-takut. Kita percaya bahwa Tuhan yang menjadi kekuatan dan yang memberikan kelegaan buat kita semua. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tanganmu, ku serahkan. Di saat
segala kesesakanku, telah kau tanggung Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Di saat aku takut, percaya padamu, segala kekhawatiranku bisa ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu, segala kesesakanku telah kau tanggung bagiku. Ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Ya Engkau Allah, ya Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Sebab Engkau Allah yang ku percaya, di dalam hidupku hanya Engkau Yesus
yang baru. Semua sama-sama masuk dalam doa saat. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, yang kami cintai, yang kami kagumi, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat malam yang indah ini, malam yang Tuhan berikan kepada kami bisa ada pada malam hari ini semua karena kasih dan kebaikan Tuhan yang terus Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih juga buat waktu kesempatan yang Tuhan masih berikan kami bisa ada bersama-sama di FA pada malam hari ini. Walaupun kami ber-FA melalui Zoom meeting ya Tuhan, tetapi kami percaya kasih dan kebaikan Tuhan, pengurapan Tuhan, kehadiran Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih buat malam hari ini ya Bapak. Biarlah pujian penyembahan yang kami sudah naikkan pada malam hari ini di hadapan Tuhan merupakan pujian yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau terus membawa kami Tuhan untuk senantiasa memiliki hati yang senantiasa rindu untuk terus memuji dan menyembahkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami bersama-sama pada malam hari ini Tuhan mau bersyafaat berdoa untuk bangsa kami. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Bangsa Indonesia yang kami sangat cintai ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan belas kasihan Tuhan ada di bangsa kami Tuhan. Tuhan tolong bangsa kami Tuhan, berkati bangsa kami Tuhan. Bangsa kami Tuhan, kami tahu Tuhan banyak pergumulan yang terjadi Tuhan di bangsa kami ini Tuhan. Tetapi satu hal kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan di bangsa kami ini ya Bapa, kami percaya Tuhan, Tuhan turut campur tangan di dalamnya untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa kami Tuhan. Kalau banyak terjadi bencana-bencana alam di bangsa kami saat ini Tuhan, kami juga percaya Tuhan itu tidak lepas daripada kendali Tuhan. Ada Tuhan yang mengontrol semuanya. Kami percaya Tuhan akan terus juga membantu menolong bangsa ini Tuhan. Sehingga Tuhan bencana alam yang terjadi juga Tuhan bisa Tuhan teratasi dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami juga minta Tuhan biarlah pertobatan terjadi di bangsa kami ya Bapa. Pakai kami Tuhan anak-anak-Mu Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa di bangsa kami ini ya Bapa. Kami sangat percaya Tuhan bangsa ini akan Tuhan tolong Tuhan banyak jiwa dimenangkan, banyak pertobatan terjadi di bangsa kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terus pakai bangsa kami Tuhan untuk menjadi bangsa yang bisa menjadi teladan untuk bangsa-bangsa lainnya Bapa. Diberkati Tuhan tanah-tanah di bangsa kami Tuhan sehingga bisa menghasilkan hasil bumi yang baik ya Bapa untuk kesejahteraan setiap penduduk bangsa kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan petani-petani yang menanam Tuhan pasti Tuhan menghasilkan tanaman yang baik Tuhan. Karena Engkau memberkati setiap tanah-tanah di bangsa kami ini ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan ya Bapa bangsa ini Tuhan. Tolong Bapa, belas kasihan Tuhan ada di bangsa kami. Dan kami menyerahkan juga pemerintah kami ke dalam tangan Tuhan. Tolong Tuhan pemerintah kami. Kami menyerahkan Bapak Presiden dan Wakil Presiden ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tolong pemimpin kami ya Tuhan. Biarlah hikmat-Mu Kau terus tambah-tambahkan di dalam kehidupan pemimpin kami ini ya Bapak. Bapak Presiden dan Wakil Presiden sehingga Tuhan bisa mencari jalan keluar lewat hikmat yang Tuhan sudah berikan untuk setiap persoalan masalah yang terjadi di bangsa kami ya Bapak. Mungkin secara manusia pemimpin kami Bapak Presiden Tuhan dan Wakil Presiden Tuhan, mungkin mereka tidak mampu, tetapi waktu Presiden Tuhan mengandalkan akan Engkau Tuhan, berharap kepada Engkau memberikan Tuhan hikmat-Mu sehingga jalan terbaik, jalan keluar untuk setiap persoalan di bangsa kami ini bisa Tuhan mendapatkan jalan terbaik karena Tuhan yang memberikan yang jalan itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu juga untuk setiap pemimpin menteri-menteri yang dipercayakan Tuhan untuk membantu
Presiden dan Wakil Presiden, kami percaya Tuhan, Kau juga memberikan Tuhan hikmat-Mu Tuhan. Biarlah setiap menteri yang ada saat ini ya Bapa bisa menjalankan tugas mereka dengan baik, menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab, rasa takut akan Tuhan, ada kejujuran Tuhan, ada semangat kerja yang luar biasa yang diberikan oleh setiap menteri yang ada ya Bapa, karena Tuhan yang memampukan mereka. Tuhan tolong Tuhan, berikan mereka kemampuan untuk bisa menjalankan tugas mereka dengan baik. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan seluruh pemimpin-pemimpin bangsa kami juga, baik itu yang ada di MPR, di DPR Tuhan, dan pejabat-pejabat tinggi yang lainnya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka betul-betul juga bertanggung jawab dengan apa yang mereka sudah tugas mereka yang mereka sudah emban saat ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, biarlah kuasa-Mu saja yang Tuhan memampukan mereka mengerjakan dengan baik ya Bapa. Mementingkan akan kepentingan seluruh rakyat Indonesia ya Bapa, bukan mementingkan akan kepentingan mereka sendiri, tetapi mereka mementingkan akan kemajuan dan kemakmuran akan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah kebaikan-Mu. Tidak lupa juga kami menyerahkan Tuhan untuk keamanan bangsa kami ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, khususnya yang Tuhan percayakan untuk mengamankan bangsa kami serahkan Tuhan TNI Polri ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, lewat institusi ini Tuhan kami percaya Tuhan akan memampukan TNI Polri untuk mengamankan bangsa ini, sehingga kami seluruh warga Indonesia, masyarakat Indonesia Tuhan bisa merasakan kedamaian Tuhan, tidak hidup di dalam ketakutan yang ada yang terjadi di bangsa kami, karena kami melihat Tuhan bahwa kerja keras dari TNI Polri untuk mengamankan bangsa ini sungguh sangat luar biasa. Engkau memberkati kesehatan mereka Tuhan, berkati Tuhan, berikan kesabaran untuk menjalankan tugasnya sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh masyarakat Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami juga sebagai warga negara Indonesia, kami juga mau belajar untuk terus taat dan patuh kepada pemerintah kami ya Bapak. Mengikuti semua apa yang diberikan, peraturan-peraturan yang diberikan, kami belajar untuk melakukannya semua Tuhan. Sehingga ada kerjasama yang baik antara pemimpin bangsa ini bersama dengan seluruh rakyat masyarakat Indonesia ya Bapak. Dan kami percaya dengan adanya kerjasama dengan yang baik, bangsa ini akan menjadi bangsa yang baik. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan perekonomian bangsa kami ke dalam tangan Tuhan, diberkati perekonomian di bangsa kami, biarlah roda perekonomian di bangsa kami ini bisa berjalan dengan baik Tuhan, sehingga pembangunan yang ada di bangsa kami untuk memajukan, membuat bangsa kami ini lebih berkembang lagi, bisa berjalan dengan baik. Kami serahkan semua pembangunan yang ada saat ini ke dalam tangan Tuhan, biarlah semuanya itu bisa berjalan dengan baik dan bisa selesai dengan waktu yang sudah ditentukan. Terima kasih Bapak, kami serahkan bangsa, negara kami dan pemerintah kami ke dalam tangan-Mu yang terbaik yang Tuhan berikan. Dan kami berdoa Tuhan secara khusus Tuhan yang saat ini Tuhan, pandemi COVID-19 yang terjadi di bangsa kami ini ya Bapak, kami juga tetap menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan, waktu Tuhan, cara Tuhan yang terbaik yang Tuhan akan berikan kepada bangsa kami supaya COVID-19 ini Tuhan bisa hilang di bangsa kami dan seluruh dunia Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan memberikan juga hikmat kepada setiap orang-orang yang sudah dipercayakan untuk mengurus akan bagaimana cara untuk mencari jalan keluar agar COVID-19 ini juga bisa berlalu di bangsa kami. Hikmat Tuhan kami minta juga kepada Tuhan untuk dicurahkan kepada setiap orang-orang yang sudah dipercayakan Tuhan. Terima kasih Bapak, berikan kemampuan tim dokter yang ada, perawat-perawat yang ada Tuhan. Berikan mereka kesabaran untuk menjalankan juga tugas mereka. Dan kami juga sekali lagi sebagai warga negara, kami juga berdoa Tuhan, biarlah setiap orang-orang yang ada di bangsa kami, masyarakat yang ada di bangsa kami juga bisa Tuhan mengikuti setiap
protokol-protokol kesehatan COVID-19 dengan baik Tuhan. Kami memiliki kesadaran yang baik untuk bekerja sama untuk bisa membatasi akan COVID-19 ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu, kami percaya dengan campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan, semua persoalan masalah di bangsa kami akan terselesaikan dengan baik. Terima kasih Bapak. Dan pada malam hari ini tidak lupa juga kami membawa berdoa untuk gereja kami, Gereja Betani Kelapa Gading. Kami tetap menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong gereja kami Tuhan. Kami tahu Tuhan sangat mencintai gereja ini. Tuhan sangat memberkati gereja ini. Kami sangat percaya di gereja ini Tuhan, firman-Mu disampaikan, firman-Mu diberitakan. Di gereja ini umat-Mu dibawa kepada pengajaran kepada Kristus. Di gereja ini Tuhan, umat-Mu dibawa, dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus Tuhan. Dan kami sangat percaya Tuhan sangat peduli untuk gereja kami. Tuhan sangat peduli untuk gereja ini. Apapun Tuhan yang menjadi kerinduan dari gereja ini. Apapun Tuhan yang menjadi pengharapan dari gereja ini. Pergumulan dari gereja ini. Kami percaya dan sangat percaya Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan juga akan terus bekerja untuk memberikan yang terbaik untuk gereja ini Tuhan. Kami percaya itu, oleh sebab itu kami menyerahkan setiap pergumulan daripada gereja ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang ajaib bekerja di dalam gereja ini. Khususnya Tuhan, kami berdoa untuk perpanjangan akan gereja kami Tuhan. Kami secara manusia Tuhan tidak tahu harus berbuat apa-apa. Tetapi kami percaya Tuhan dengan hikmat-Mu, Tuhan yang akan menuntun setiap kami ya Bapa, umat-Mu yang ada di gereja ini Tuhan, untuk bisa melihat, melakukan apa yang harus kami kerjakan untuk gereja ini. Khususnya kami percaya Tuhan akan menuntun Bapak Gembala kami, mengurapi Bapak Gembala kami, memberikan hikmat kepada Bapak Gembala kami Tuhan, untuk Tuhan karya Tuhan akan dikerjakan di tempat ini. Kami percaya Tuhan yang akan memberikan hikmat sehingga apa yang keputusan-keputusan yang diambil untuk gereja ini oleh gembala kami Tuhan, kami percaya itu yang terbaik untuk kami semua. Kami percaya segala dana yang dibutuhkan untuk perpanjangan daripada gereja kami ini Tuhan, kami tidak tahu apakah kami tetap di sini atau ke tempat lain. Kami percaya Tuhan yang berikan yang terbaik dan segala biayanya Tuhan sudah cukupkan untuk gereja kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan gembala kami ke dalam tangan Tuhan. Kau tambah-tambahkan terus hikmat-Mu kepada hamba-Mu Tuhan. Di dalam kesehatan diberkati Tuhan, di dalam pelayanan Tuhan berkati, di dalam keluarga Tuhan berkati. Biarlah seluruh keluarga Tuhan juga senantiasa Tuhan berkati. Seluruh keluarga besar hamba-Mu diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami menyerahkan seluruh Tuhan pengerja yang ada di dalam gereja ini ya Bapak. Biarlah juga Tuhan Kau pakai setiap kami pengerja-pengerja-Mu yang ada Tuhan, percayakan melayani di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan juga Tuhan memberkati kehidupan setiap pelayan-pelayan-Mu ya Bapak. Sehingga lewat kehidupan setiap pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan bisa semakin lebih baik lagi. Terima kasih Bapak, segala pergumulan juga yang ada di dalam kehidupan setiap pelayan Tuhan yang ada di gereja ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bergumul di dalam keuangan, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam lain sebagainya. Kami percaya Bapak, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Tuhan ada untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Bahkan kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sampai saat ini kami belum bisa semuanya bisa bertemu secara langsung. Tetapi kami percaya kasih-Mu itu yang mempersatukan kami. Kasih-Mu itu yang mengikat kami. Dan sehingga dimanapun kami berada Tuhan, kami akan tetap diikat dengan tali kasih Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa bersama-sama pada malam hari bersama dengan umat-Mu. Menyerahkan seluruh umat Tuhan, di jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang beribadah di gereja ini. Dimanapun mereka berada, kami percaya kasih penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan. Tuhan tetap nyatakan di dalam kehidupan mereka. Bahkan kami memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada, diberkati di dalam pekerjaan, diberkati di dalam keluarga, di dalam
pendidikan, bahkan apapun yang dikerjakannya dibuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Yang terbaik yang Tuhan berikan kepada Gereja Betani Kelapa Gading, yang terbaik yang Tuhan berikan kepada gembala kami, yang terbaik yang Tuhan berikan kepada setiap pelayan Tuhan di gereja ini, bahkan yang terbaik juga Tuhan berikan kepada setiap jemaat Tuhan yang ada di gereja ini. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah kebaikan-Mu, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Eva ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah walaupun sampai saat ini kami masih melakukan Eva melalui Zoom meeting-nya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kami percaya Eva ini Tuhan akan terus berkati, dan kami akan melihat bahwa lewat Eva ini Tuhan, banyak juga jiwa yang akan dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tambah-tambahkan jiwa di Eva ini Tuhan, untuk bersama-sama kami bisa menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah kebaikan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu, Pak Riki yang sudah Tuhan percayakan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya pengurapan Tuhan turun kepada hamba-Mu, sehingga pesan firman Tuhan pada malam hari ini bisa tersampaikan kepada kami semua, dan kami akan melakukan akan firman-Mu yang akan disampaikan pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami persilakan buat hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Shalom. Udah belum sih? Shalom. Shalom. Shalom, Shalom. Pak Riki. Shalom. Ya. Selamat malam, salam damai sejahtera. Shalom. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yeah. Biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Ya. Bersyukurlah ya. Kalau tukang AC nggak luar biasa, soalnya musim hujan. Kalau tukang AC kayak tukang es, musim hujan nggak ada yang mau manggil. Apartemen, tetap pakai AC. Iya. Aduh, kita mau rubah profesi. Besok mau jualan somai. Kantor Pol Air diserbu dong. Pak Riki suruh betulin AC-nya semuanya. Halo Abel. Aduh, lama nggak ketemu tuh ya Abel ya. Yeah. Malam ini saya ditodong oleh hambanya. Akhirnya saya harusnya nanti kan minggu keberapa, minggu keempat kalau nggak salah. Ternyata saya ditodong jadi minggu kedua. Di dalam keterpaksaan, akhirnya saya mencoba untuk sharing hari ini, firman Tuhan hari ini. Sebetulnya firman ini malam hari ini jelas-jelas berbicara buat saya. Katanya jangan takut. Jadi jangan takut saya bawa firman malam ini gitu, maksudnya gitu. Maksudnya kan gitu. Ya. Halo. Ya. Tanpa terasa ya udah bulan Desember. Oh ya, Merry Christmas. Merry Christmas. Aduh, udah Desember. Aduh. Ada yang kumat malam-malam lagi. Saya Udah kasih lupa, freon kali ya. Ini kebanyakan obat dari Pak Budi nih, jadi begini. Iya. Soalnya kan kalau Desember tuh kan udah
wangi-wangi udah wangi-wangi Natal kan. Kita lihat di kiri suaranya udah suara jingle bell ya kan. Kalau di kanan Bang Jago. Bagaimana, udah pada pasang pohon Natal belum nih? Semuanya. Kalau belum, ayo kita pasang pohon Natal ya, biar seru ya di rumahnya ya, masing-masing ya. Biar kita meresapi. Kalau saya ada pohon depan tuh, pohon pemerintah punya. Oke, malam ini saya mau coba baca firman Tuhan dari Markus 4:35 sampai 41. Angin ribut diredakan. Haleluya. Saya bacain ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, mengharik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Ya, malam ini saya mau sharing dulu sedikit ya. Bagaimana kita melewati hari demi hari, minggu demi minggu, sampai bulan yang ke-12 ini, Desember ini, kita dalam keadaan sehat, masih anak-anak juga dalam relatif sehat, semua dalam relatif sehat, pekerjaan juga masih berjalan sebagaimana sampai hari ini. Itu saya sangat mengucap syukur, berterima kasih ya, karena terus terang kan kita di AC ini kan banyak orang, banyak bersinggungan dengan orang lain, dengan tempat-tempat lain. Jadi ada tenisi ke rumah orang, ke kantor orang, lalu mereka berinteraksi, balik lagi ke tempat kita berinteraksi lagi. Jadi pada awal pandemi, terus terang kita takut ya, terus terang takut. Bukan apa-apa, karena bagaimana juga kan kita memikirkan tenisi ini sebagai orang yang di garda depan, yang bersinggungan dengan customer, dengan konsumen. Bagaimana keadaan mereka? Kalau mereka terdampak, otomatis seluruh tenisi terdampak. Kita juga terdampak. Akhirnya nanti keluarga mereka juga terdampak. Itu jadi bahan pertimbangan buat saya untuk ambil keputusan apakah kita harus tutup atau bagaimana caranya. Lalu saya ambil inisiatif, kita ambil kita beli ya semuanya, kebutuhan buat protokol kesehatan segalanya, lalu lagi terus jadwal kita kendorin,
Jadi 1 hari libur, 1 hari masuk seperti itu. Berjalan dengan waktu, ya hanya beberapa minggu lah ya, berapa minggu, berapa bulan. Tapi di satu pihak teknisi mengeluh karena otomatis kan mereka pendapatan berkurang, gaji berkurang. Itu jadi buat masukan juga buat saya untuk bagaimana supaya memaksimalkan mereka juga. Sedangkan kerjaan juga jadi banyak yang tertunda karena jadwalnya itu sehari masuk, sehari enggak. Setelah kita analisa, kita lihat bagaimana keadaan kita, semua dalam keadaan sehat, semuanya teknisi juga nggak ada yang terdampak, semuanya sehat. Akhirnya saya memberanikan diri untuk memberikan jadwal tiap hari masuk. Nah, berjalan dengan waktu sampai saat ini, tentunya kadang kita merenung ya. Apa yang kita lakukan kan jelas beresiko. Dengan orang nggak dikit ya, ada 14 orang, ketemu orang sekali keluar 14 orang kembali lagi. Mereka berinteraksi, kadang-kadang bisa sampai berapa konsumen satu grup. Nah kita kan di situ kan, kalau kita merenung seperti itu kan, betapa beresikonya yang kita lakukan. Seperti sekalipun pagi kita semprot, mereka datang pulang semprot lagi, kita kasih vitamin C segalanya. Tapi segala sesuatu kan kita bisa aja kalau terjadi, bisa aja mereka kena droplet seperti itu ya kan. Kita nggak tahu teknisi kita juga seberapa aware-nya terhadap masalah COVID ini ya gitu, seperti itu. Kadang-kadang mereka malah cuek, apa bagaimana kita juga nggak tahu. Ya jadi saya kadang suka merenung aja betapa tuh resikonya itu terlalu besar buat kita. Tapi sampai saat ini puji Tuhan kita tuh sehat semuanya, anak-anak teknisi semua sehat, bahkan ada yang sempat di rapid juga nggak ada masalah semuanya. Jadi saya bilang terima kasih Tuhan. Jadi apapun yang saya lewati sampai saat ini dengan risiko yang begitu besar, tapi kita tetap percaya, bukannya kita masa bodoh dengan keadaan kita, bukannya kita udah doa terus pasti Tuhan jaga. Enggak, kita juga tetap meminta belas kasihannya, kemurahannya tiap hari untuk supaya kita ini semua sehat dalam perlindungan Tuhan gitu. Jadi bukannya kita mau sok gagah-gagahan lawan ini virus, enggak. Saya rasa enggak ada yang kebal. Siapapun dia, umur berapa dia, orang kaya, orang miskin, semuanya kena. Dan semuanya dipukul rata dengan penyakit ini. Semuanya terdampak, mulai dari sampai negara-negara besar aja terdampak. Bahkan korban jiwa kita lihat di Amerika sampai begitu banyak sekali. Di Eropa banyak sekali ya. Jadi saya juga percaya kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di Indonesia, kita bisa berdoa tiap hari. Saya percaya Tuhan memberkati bangsa ini melalui doa-doa setiap orang yang percaya, yang dipanjatkan kepadanya ya. Jadi sekalipun semua bangsa, semua negara-negara tuh udah sebelum Indonesia terkena dampak, mereka tuh udah menjudge bangsa kita. Seharusnya Indonesia udah paling banyak, harusnya Indonesia begini-begini. Mereka udah memprediksi semuanya. Tetapi kita lihat sampai sekarang, ya memang banyak yang meninggal, ada sekian ribu, tapi nggak terlalu banyak sekali dibandingkan dengan negara-negara di Eropa atau di Amerika. Yang sebetulnya yang diprediksi Indonesia itu yang paling masif sebetulnya, yang mulai terinfeksinya sampai dengan korban jiwa. Tapi puji Tuhan sampai saat ini kita masih bilang relatif terkendali ya, relatif terkendali. Itu saya percaya dari setiap orang-orang yang percaya, yang berdoa buat bangsa kita, buat bangsa ini supaya berjalan dengan baik, penanganannya bisa semakin hari semakin baik, dan yang terdampak semakin hari semakin sedikit. Kita juga berdoa untuk korban jiwa, untuk
tenaga medis yang begitu banyak ya, sampai ratusan orang. Kita juga sedih melihat mereka, karena untuk menciptakan satu orang tenaga medis kita tahu memerlukan banyak biaya, banyak waktu, pengorbanan segalanya. Jadi dalam perenungan saya selama ini, saya bersyukur Tuhan betapa ternyata Engkau tuh begitu baik buat kehidupan kami semua. Jadi sampai saat ini kami dalam keadaan sehat, dalam keadaan bekerja. Ya, takut, ya itu manusiawi. Saya memang kita takut terdampak, takut kena COVID gitu ya kan. Tapi kita juga nggak bisa berlarut-larut dengan ketakutan itu, sehingga kita tidak bisa melakukan tugas-tugas yang lain gitu ya. Kita percaya aja, puji Tuhan sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat. ya saya bilang itulah, bulan Desember bulan banyak yang hujan, jadi pekerjaan agak berkurang. Tapi ya tetap aja, yang penting hari Sabtu bisa bayar uang makan, habis bulan bisa bayar gaji, udah puji Tuhan aja ya kan. Saya mengucap syukur seperti itu ya kan. Oke, kembali lagi ke firman Tuhan malam hari ini. Di dalam pembacaan firman Tuhan ini, kita mengetahui peristiwa yang tertulis di dalam firman Tuhan pada malam hari ini di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Ada satu peristiwa di mana Yesus bersama murid-muridnya menaiki sebuah perahu, lalu ada angin tofan, ada kejadian yang dahsyat, ombak yang menghantam perahu mereka sehingga perahu itu mulai kemasukan air, lalu seluruh yang ada di dalam perahu itu merasa ketakutan. Kalau Tuhan bilang, mengapa kamu begitu takut? Artinya takutnya berlebihan karena peristiwa itu. Saya rasa manusiawi ya, apalagi orang yang, saya pernah naik perahu juga, naik kapal. Saya sama anak-anak, sama istri saya, itu mulai dari jalan itu doa Bapa kami lah, sampai bahasa apa aja udah dilakukan oleh istri saya ya kan, dari megangan terus. Itu padahal nggak ada ombak yang kenceng, apalagi ombak yang kenceng, wah udah semuanya, udah bahasa roh, udah semuanya dilakukan sama dia ya kan. Jadi melalui peristiwa ini, melalui peristiwa yang mereka alami, mereka membangunkan Yesus dan berkata, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Saudara, kita tahu pada saat mereka di perahu ada Tuhan Yesus. Seperti kita juga sama. Kita hidup mengandalkan Tuhan. Kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Seperti kita di dalam perahu, tetapi ada Tuhan juga. Jadi, ketika kita ada masalah, ketika kita ada sesuatu persoalan, apa yang harus kita lakukan? Jalan mana yang harus kita ambil, seperti itu. Jadi, apakah kita seperti orang yang, seperti salah satu murid yang berkata seperti ini, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Apakah kita berkata seolah-olah Tuhan nggak peduli dengan kita? Jadi seperti kita ini menilai Tuhan adalah pribadi yang jahat. Ketika kita ketemu masalah, persoalan, padahal kita tahu kita satu perahu dengan Tuhan. Tapi apakah kita bisa berkata seperti itu? Tuhan nggak ada. Ini loh, masalah kita nggak selesai-selesai. Tuhan nggak melakukan apa-apa.
apa itu yang kita ambil? Apa itu yang kita persepsikan dalam kehidupan kita? Jadi seolah-olah Tuhan tuh jauh, seolah-olah Tuhan tuh nggak peduli dengan kita, seperti itu. Itu sebetulnya menjadi barometer buat kita, menjadi seperti ini. Kalau kita berkata seperti itu, kalau kita menilai Tuhan itu menjauh seperti itu, Tuhan jauh, Tuhan nggak peduli dengan kita, sebetulnya itu berbanding lurus dengan perjalanan rohani dengan kita. Sejauh mana kita mengenal Tuhan, sejauh mana kita mengerti kehendaknya, sejauh itulah sejauh itulah jalan-jalan yang kita ambil. Jadi ketika kita percaya, kita berserah, kita mensyukuri tiap hari berjalan dengan Tuhan, kalau Tuhan itu baik. Ketika kita dihadapi satu masalah, dan masalah itu besar, berat, dan membuat kita takut. Tetapi seberapa jauh kita takut? Apakah kita menjadi begitu takut, atau kita bilang takut biasa aja, takut manusiawi, nggak ada karena itu memang diberikan oleh Tuhan, rasa takut, emosi seperti itu. Tetapi bagaimana kita ingat firman-firman Tuhan, bagaimana kita bisa melangkah, mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita tidak melupakan Tuhan itu sebetulnya ada di dalam perahu. Ternyata Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak mengambil jalan yang salah. Kita tidak mengambil keputusan yang salah. Orang bilang, kalau kita sudah memulai dengan roh, harus mengakhiri juga dengan roh. Alangkah sayangnya ketika kita berapi-api di dalam roh, di dalam Tuhan. Tetapi ketika kita dihadapi oleh persoalan, kita mengambil keputusan dengan salah. Keputusan emosi kita, keputusan kedagingan kita, yang akhirnya apa? Membuat kesimpulan di dalam perjalanan rohani kita. Sebetulnya kita tuh sejauh mana kita bergaul dengan Tuhan, artinya gitu, seperti itu. Apa yang kita ambil dalam keputusan itu, akhirnya kita mengetahui, dan orang bisa menilai. Kamu mengakhirinya dengan emosi kamu, mengakhiri dengan kedagingan kamu, seperti itu. Oke, mengapa Tuhan mengatakan mengapa kamu begitu takut? Mengapa begitu takut? Lalu mengapa kamu tidak percaya? Ternyata takut dan tidak percaya ini adalah sesuatu yang sangat penting, sangat saya bilang fondasi di dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan, di dalam kita mengenal bersama dengan Tuhan. Saya mau bacakan di 1 Yohanes 4 ayat 17-18. 1 Yohanes 4 ayat 17-18. Ayatnya ya. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Yang 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi, ternyata ketakutan itu mengandung hukuman. Bukan hanya 10 perintah Allah aja yang dinyatakan yang ada yang harus kita jauhi. Kita tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina. Ternyata takut yang berlebihan itu juga mengandung hukuman. Jadi
takut yang berlebihan ternyata menandakan kita tidak sempurna. Rasa percaya kita sama Tuhan, rasa yakin kita sama Tuhan, kalau Dia tuh sumber pengharapan, sumber kehidupan yang tidak mungkin akhirnya akan meninggalkan kita. Jadi di sini adalah satu yang harus kita garis bawahi tentang ketakutan seperti itu. Karena Dia bilang, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi kalau kita takut berlebih, ternyata kita tidak mengasihi. Tidak mengasihi siapa? Tidak mengasihi Tuhan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Artinya apa? Kalau kita takut berlebihan, kita tidak sempurna di dalam Tuhan. Dan Tuhan melihatnya seperti abu-abu. Seperti abu-abu. Kalau dikatakan di dalam firman seperti ini. Jadi ternyata ketakutan ini yang ketika saya baca tadi pagi saya baca, loh, ternyata ketakutan ini suatu hal yang fundamental di dalam kita percaya sama Tuhan. Kalau kita sudah percaya 100%, percaya Tuhan juru selamat kita, percaya kita ini udah ditebus, itu kita harusnya nggak boleh takut. Di Kejadian 15 ayat 6, di Kejadian 15 ayat 6 dikatakan seperti ini. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dahsyat nggak? Kita cuma dengan percaya aja, Tuhan katakan kita benar. Ya, dengan percaya Tuhan katakan kita benar. Dengan percaya ternyata Abraham mendapat gelar sebagai bapa segala bangsa, bapa orang percaya. Dan melalui Abraham kita diberkati. Seluruh bangsa-bangsa diberkati melalui Abraham. Dimulai dengan apa? Dengan percaya. Kalau kita sudah percaya, artinya kita juga nggak boleh takut. Takut yang berlebihan itu akan merontokkan iman percaya kita. Jadi apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, kita bangun kegiatan rohani, maksudnya hubungan rohani kita dengan Tuhan. Tapi kalau ujung-ujungnya, ketika kita mengalami masalah, problema, di situ kita ada ketakutan yang berlebihan, artinya kita tidak sempurna. Artinya apa yang kita lakukan itu belum merasuk sampai kehidupan dasar hati kita yang paling dalam sekalipun. Jadi ada sesuatu yang salah di dalam pengenalan kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita tuh sudah melakukan hubungan yang begitu harmonis dengan Tuhan. Kita baca firman, kita nyembah Dia, kita selalu mengucap syukur. Tetapi ketika ada satu masalah, misalnya sakit penyakit, lalu kita takut, kita hilang, kita terhilang, kita lupa akan janji-janji Tuhan. Kita bahkan lebih khawatir segala dari penyakitnya daripada keberadaan Tuhan. Kita sampai-sampai lupa kalau Tuhan tuh seperahu dengan kita. Kita sampai lupa kalau Tuhan tuh ada bersama kita. Emangnya kalau kapalnya oleng, dia nggak ikut oleng. Airnya masuk tuh dia ikut juga kena. Dia Tuhan yang ajaib. Kita sakit, dia ikut merasakan. Cuman kita ingat apa enggak? Dia Tuhan juga yang menyembuhkan. Jadi kenapa kita berlebihan? Kenapa kita takut? Sampai-sampai seolah-olah iman kita tuh rontok di dalam perkara, di dalam masalah itu. Jadi malam ini perenungannya dalam malam ini perenungannya seperti ini. Kita manusia memang diberikan emosi seperti itu, takut, tapi bagaimana kita harus mensikapi di dalam setiap perkara kita, di dalam setiap kehidupan kita, apa yang harus kita ambil. Tuhan di firman ini berkata, jangan begitu takut. Jangan begitu takut,
Kalau Tuhan yang berkata seperti jangan begitu tahu, sebetulnya gini, itu ada proses yang harus kamu lewati. Jadi ada proses-proses yang kita sendiri yang harus lewatin, bukan berjalan dengan Tuhan. Karena Tuhan ingin melihat kekuatan kita, maksudnya kesetiaan kita, pengharapan kita, kepercayaan kita kepadanya. Jadi itu yang kita harus lewatin ketika permasalahan itu. Dan kita ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya percaya dengan Dia, bahwa Dia Tuhan yang tidak akan meninggalkan kita, membiarkan kita dengan permasalahan kita, dengan sesuatu apa yang kita lewati. Saya percaya semuanya pasti Tuhan tolong. Apapun permasalahan kita harus ingat, kita berjalan nama Tuhan, kita itu maraton, bukan sprint. Jadi kita harus selesaikan semuanya itu sampai selesai finish strong. Sampai selesai berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai selesai percaya sama Tuhan. Sampai selesai iman kita bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih malam ini. Pak Budi, tolong ditambahin. Sudah cukup jelas Pak Riki. Udah luar biasa hari ini. Ternyata takut itu adalah bukti kita tidak mengasihi Tuhan. Takut berarti kita tidak mengerti siapa Tuhan. Ya. Ya, Pak Riki. What's the matter? Iya, luar biasa ini kita diingatkan bahwa jangan takut dalam kondisi dan keadaan apapun, karena Tuhan itu tetap beserta dengan kita. Ya. Jadi Immanuel itu menjadi satu bekal yang harus kita terus ungkapkan di hadapan Tuhan, ya, bahwa dimanapun kita berada, sekalipun ada dalam gelombang, ada dalam kondisi yang baik atau kurang baik, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Pak Riki buat sharing firman hari ini, kiranya itu memberkati kita semua dengan kekuatan untuk kita tidak memiliki lagi rasa takut yang berkelebihan. Ya, takut itu wajar, tetapi ketakutan itulah yang membuat kita menjadi tidak wajar. Baik, terima kasih. Silakan Kak Yuan dilanjut. Terima kasih Pak Riki dan Pak Budi. Dan berikutnya pengumuman untuk besok kita akan kembali bertemu di dalam meeting on air. Juga hari Kamis kita akan bertemu di Zoom lagi di doa malam jam 7. Dan Jumat ada meeting on air lagi jam 7:30. Jangan lupa buat teman-teman yang mau ibadah offline besok hari Minggu untuk mendaftarkan dulu ke Bu Esther. Dan Selasa depan kita juga mau ibadah Natal. Buat teman-teman yang mau ikut ibadah Natal offline juga silakan mendaftar dulu ke Bu Esther. Mungkin ada tambahan pengumuman? Iya, ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Seperti yang sudah kita kerjakan selama 2 bulan ini, mulai dari Oktober, November, yaitu berbagi kasih di setiap tanggal 13. Dan puji Tuhan kalau untuk di bulan ini kita masih tetap melakukan hal itu. Karena seperti yang bulan lalu saya sampaikan, berhubung tanggal 13 itu bertepatan di hari Minggu, jadi untuk berbagi kasih kita adakan di tanggal 12 hari Sabtu. Ya, rencana sih sebenarnya hari Senin tanggal 14, tapi kita karena ada persiapan untuk Natal di hari Selasa, jadi kita ambil di hari Sabtunya. Jadi untuk bulan di Desember ini berbagi kasih satu nasi bungkus untuk
setiap pemulung kita adakan di hari Sabtu tanggal 12, dan puji Tuhan sampai hari ini sudah ada 50 bungkus nasi yang kita akan bagi di hari Sabtu nanti. Jadi di hari ini tanggal 8 sudah terkumpul 50 bungkus. Jadi kalau mungkin masih ada teman-teman rekan-rekan yang ingin juga bergabung, kami tetap untuk membuka untuk kita nanti bagikan kepada pemulung-pemulung yang ada di sekitar Jakarta Utara ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Eli. Sebelum kita tutup dengan doa penutup, mungkin ada teman-teman yang ingin bercerita tentang kebaikan Tuhan selama sepanjang minggu ini. Kami persilahkan. Adakah? Bu Wawa mau kesaksian, Bu? Iya, Bu Wawa. Kesaksian, Ibu. Ditodong. Celinda. Yang terima jalan kote kesaksian. Rasa jalan kotenya rasa pulang kampung. Aduh. Terima kasih Cik jalan kotenya. Iya, hari ini kita melaksanakan baptisan air. Ada satu jiwa yang dibawa oleh keluarga Pak Reson dan Ibu Wawa. Ya, keluarga ini dari Indragiri, ya. Kesaksiannya kebetulan dia itu adalah temannya Pak Reson waktu ada tinggal di sana. Dan orang ini dari seberang ya, Chinese, tetapi dia seorang Muslim, gitu. Nah, yang hebat adalah ketika Pak Reson itu mengirimkan ya, selalu mengirimkan berita-berita tentang Yesus, ya, video-video tentang Yesus dikirimkan kepada Bapak ini, ternyata dia merespon begitu, merespon dengan baik. Nah, lalu ketika kemarin Pak Reson pulang ke sana ada urusan keluarga, dan dia kepingin gitu untuk menerima Yesus dan hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah, sementara di sana itu dia punya keluarga, ya, dia udah pisah dengan istrinya. Kemudian mestinya tadi saksi ya Bu Wawa ya, mesti Pak Cornelius suruh saksi mestinya ya. Dia punya 4 anak sebenarnya, karena yang satu juga dibawa sama istrinya, yang 2 anak putrinya itu semua pakai ini, ya. Jadi gadis siomay ya, pakai kerudung begitu. Nah, dia dengan sukacita hari ini, minggu lalu sudah ketemu dengan saya jelaskan tentang kekristenan dan sebagainya, dan hari ini dia sudah menerima Yesus dengan sungguh-sungguh dan sudah dibaptiskan, ya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan dari tempat ini, hari ini kan begitu mudah ya, media sosial kita kan begitu mudah untuk sampai kemana-mana, ya. Nah, tadi pagi saya lihat IG-nya Bang Rinto, ya, tentang diskusi kloset yang sama-sama ini bagaimana kita menyelesaikan. Yuk kita diskusi di situ, di atas kloset yang ada. Nah, media sosial kita itu alat yang paling ampuh sebenarnya untuk memberitakan Injil, ya. Jika itu saya rindu sebagai gembala, ayo kita pakai medsos kita untuk apa? Menyampaikan sesuatu. Mungkin hari ini belum, ya. Dan ternyata prosesnya bukan 1-2 hari, 1 tahun, ya. 1 tahun terus begitu, tiap hari sering-sering disampaikan tentang Yesus, dan ternyata luluh juga hatinya begitu. Jadi karena itu saya menginginkan ya, kita yang punya banyak relasi, ayo kita kirimkan berita-berita kesaksian, berita tentang Yesus, berita firman Tuhan, kita kirim kepada orang-orang yang kita kasih, ya. Seperti di dalam Alkitab dikatakan, ya, Apolos yang menanam, aku yang menyiram, tetapi Tuhan yang menumbuhkan. Ayo kita pakai
message kita untuk benar-benar dipakai untuk menjadi alat Tuhan, ya. Alat Tuhan untuk menyampaikan karyanya, kasihnya, kuasanya, kebenarannya, kehebatannya, ya, sehingga kita boleh nanti pada suatu saat, ya, kapan waktunya tunggu saja, pasti akan menuai, karena di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11 katakan, firman yang kusampaikan kepadamu hari ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, ya. Jadi pesan saya, ayo sama-sama kita meramaikan medsos kita daripada kita mendengar berita yang tidak-tidak, ya, mengomentari tidak-tidak dengan berita yang ada. Yuk kita sampaikan hari ini tentang Yesus yang tersalib, Yesus yang mengasihi umat manusia bila datang menjumpai orang-orang yang sangat kita cintai, ya. Mungkin untuk kenalan kita, kerabat kita, ya, teman-teman kita waktu kita bekerja dulu, teman-teman waktu kita sekolah, ayo kita ramaikan, ya, itu dengan satu berita sukacita bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik, hari ini kalau tidak ada lagi mau sampaikan, mungkin ada yang mau saksi. Oke, kalau tidak ada, ayo kita, masih ada nggak? Saya pakai HP, saya nggak kelihatan. Belum ada, Pak. Dari Purut. Kayaknya udah mau ngomong dia kayaknya. Oh, kada. Ayo, oke. Baik, kalau tidak ada, kita akan akhiri pertemuan kita malam hari ini. Saya minta Ibu Linda Meliana untuk tutup kita dalam doa. Silakan Bu Linda. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan kami boleh bersekutu bersama-sama memuji, menyembah Engkau Tuhan di ibadah FA malam hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami ditegur kembali oleh firman-Mu Tuhan, bahwa kami sungguh-sungguh harus memberikan benar-benar sungguh-sungguh berharap dan hanya kepada-Mu Tuhan. Kami tidak boleh hidup dalam ketakutan, dan kami tidak boleh hidup dalam kekhawatiran, karena kami tahu hanya Engkau-lah sumber dari segala jawaban atau setiap permasalahan kami, ya Tuhan. Terima kasih malam hari ini Tuhan Yesus, Kau memberkati satu persatu anak-anak-Mu yang ikut beribadah pada malam hari ini. Kau memberkati Bapak Gembala kami, Bapak Budi, Pak Sojo, senantiasa berikan kesehatan, selalu berikan kesabaran, Tuhan pimpin, berikan hikmat dalam membimbing kami semua anak-anaknya di jemaat di gereja Betani ini, Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Pak Riki dan guru yang sudah menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati keluarga ini senantiasa dalam perlindungan penyertaan Tuhan dalam setiap usaha dan setiap pergumulan. Tuhan selalu memberikan jalan keluar di dalam kehidupannya dan dalam doanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk Kak Yuan yang sudah memimpin dalam pujian penyembahan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memberkati kehidupan Kak Yuan dalam pekerjaannya, juga dalam pelayanannya. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, juga bersama dengan keluarga. Tuhan senantiasa melindungi dan menyertai, dan juga menyerahkan satu persatu semuanya jemaat yang ada di Betani Kelapa Gading, juga yang mengikuti FA pada malam hari ini, keluarga Kak Pipit, Tuhan berikan selalu perlindungan penyertaan-Mu, juga Ibu Wawa, juga Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan selalu, Tuhan melindungi, memberkati, juga keluarga Bapak Eliasar, Tuhan juga menyertai, memberkati, berikan selalu hikmat-Mu, juga Joshua, juga
Kak Lita, Tuhan juga menyertai, dan Bu Esther, Katarina juga Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan selalu dalam pelayanan dan pekerjaan. Tuhan membimbing. Terima kasih ya Tuhan, kami satu persatu serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya hanya Engkau saja menjadi Allah dan kekuatan dan Allah yang kami sembah untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih semuanya sudah hadir di EVA malam hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Dan selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Tuhan berkati kita semua. Sampai berjumpa besok di meeting on air. Baik, sampai berjumpa. See you and God bless you all. Okay. Bye-bye. Thank you, thank you. Thank you, Abel. Thank you, Abel. Mana Oweng? Mana Oweng? Pak Riki, terima kasih Bu Wawa. Terima kasih Pak Riki, Bu Wawa, Kak Yuan, terima kasih. Kak Bibit, thank you. Kak Lita, thank you. Terima kasih Bu Esther. Terima kasih. Oke.